Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai presentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Romdoni yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami dalam menyampaikan materi. Tak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu menonton video dari kelompok kami. Sebelum memulai penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Padilah dengan NIM 11112400057. Perkenalkan, nama saya Viana Hani dengan NIM 11112404197 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Najwa Huwaida dengan NIM 11112409192 sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai perbarengan yang akan langsung disampaikan oleh saya dan juga rekan-rekan saya. Baik, pernahkah teman-teman mendengar istilah Samenloop dalam hukum pidana? Istilah yang mungkin terdengar asing bagi teman-teman ini ternyata memiliki peran penting dalam menentukan tindak pidana dan penjatuhan hukuman. Samenloop adalah suatu istilah yang merujuk pada suatu kondisi di mana seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam satu peristiwa atau rangkaian peristiwa. Ketika seseorang melakukan beberapa kejahatan sekaligus, bagaimana cara mengukur tingkat kesalahannya? Disinilah konsep Samenloop hadir untuk memberikan jawaban yang adil dan tepat. Izinkan kelompok kami menjelaskan tentang Samenloop. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Samenloop. Apa itu Samenloop? Samenloop adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan pengulangan atas satu pidana atau beberapa tindak pidana yang melanggar satu aturan pidana atau beberapa aturan pidana dan terjadi dalam satu rangkaian di mana atas perbuatannya tersebut belum dijatuhi oleh berkekuatan hukum tetap sehingga akan diadili sekaligus dengan tindakan yang diulanginya. Tindak pidana tersebut dapat memiliki unsur-unsur yang berbeda atau bahkan sama, namun oleh pelaku yang sama. Konsep Samenloop ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan dalam menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan kepada pelaku dan bagaimana menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis Samenloop yaitu realis, khusus realis, dan perbuatan berlanjut. Jenis-jenis Samenloop ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Silakan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi bagian konkursus idealis dan konkursus realis, di mana pembahasan pertama yaitu konkursus idealis. Konkursus idealis sendiri memiliki sebutan lain yaitu Anderson Law. Kita mulai dari pengertian dari konkursus idealis terlebih dahulu. Kita baca bersama. Konkursus idealis merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Dalam hal ini, perbuatan tersebut tidak dikenakan lebih dari satu ancaman pidana karena dianggap melanggar beberapa pasal yang berbeda sekaligus, tetapi hanya dihukum dengan satu pidana saja. Dasar terwujudnya konkursus idealis ini apabila perbuatan pelanggaran lebih dari satu aturan pidana yang kemudian itu diperjelas dalam pasal 63 ayat 1. Kita lihat bersama pasal 63 ayat 1. Dalam pasal ini menjelaskan bahwasannya jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan itu. Dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Menanggapi isi dalam pasal tersebut, ternyata muncul dua pendapat, yaitu pendapat klasik dan modern.
di mana pendapat klasik sendiri cenderung pada pendapat yang sempit, di mana pengertian perbuatan dalam pasal tersebut merupakan perbuatan jasmani. Contoh dari pendapat klasik ini seperti pemerkosaan yang dialami oleh seorang remaja di pinggir jalan raya oleh seorang lelaki dewasa. Dalam kasus ini terdapat dua pelanggaran, yaitu pada pasal 285 tentang pemerkosaan dan pasal 281 tentang pelanggaran kesusilaan di muka umum. Peristiwa itu termasuk dalam perbuatan jasmani karena adanya paksaan bersetubuh oleh pelaku pada korban. Akan tetapi, dalam pendapat modern, pendapat yang dikemukakan pendapat klasik tersebut terlalu sempit, seakan mempersempit berlakunya hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dalam pemberlakuan hukum. Sistem pemberian pidana konkursus idealis sendiri menggunakan sistem yang disebut absorpsi, yang berarti hanya dikenakan pidana pokok terberat. Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok yang mempunyai pidana paling berat. Sama seperti yang diterangkan dalam pasal tersebut, masih termasuk dalam asas absorpsi, di mana seseorang yang melakukan tindak pidana berat akan mudah dalam melakukan tindak pidana ringan, sehingga diberlakukanlah hukum yang berat. Konkursus idealis sendiri memiliki ciri-ciri, di antaranya dapat kita lihat bersama, yang pertama yaitu seorang pembuat. Maksudnya, itu individu atau dalang yang terlibat melakukan tindak pidana. Yang kedua itu serentetan, di mana di sini maksudnya tindakan pidana yang terjadi merupakan serangkaian tindakan yang saling berurutan. Nah, yang ketiga, tidak berhubungan satu sama lain, maksudnya terjadi suatu tindak pidana seperti pelecehan disertai pembunuhan dalam satu waktu, maka hukuman atau sanksi pidana yang diberikan tidak saling terkait. Yang keempat yaitu tidak terdapat keputusan hakim. Jadi, meskipun ada beberapa perbuatan yang berbeda, konkursus idealis memastikan bahwa hukum hanya memberikan suatu keputusan atau satu hukuman, bukan beberapa hukuman terpisah untuk setiap perbuatan. Dengan kata lain, putusan akan mencakup keseluruhan rangkaian perbuatan tersebut sebagai satu tindak pidana yang lebih besar. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konkursus realis. Dapat kita lihat pengertian dari konkursus realis pada layar. Sama kayak konkursus idealis, konkursus realis juga punya nama lain, yaitu Menden-Samenlob. Nah, pengertian dari konkursus realis sendiri terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Jadinya gak perlu sejenis atau berhubungan. Selain dari pengertian, ternyata konkursus realis dirumuskan dalam pasal 65 ayat 1 KUHP. Konkursus realis berupa beberapa peraturan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. Dapat kita lihat pada layar, kejahatan di sini berarti tindak pidana. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu sistem pemidanaan konkursus realis, di mana dibedakan menurut macamnya. Sistem penjatuhan pidana ini dalam konkursus realis, di mana terdiri dari beberapa sistem. Di antaranya, yang pertama, jika kejahatan diancam pidana yang sama, hanya satu pidana yang diberikan, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari pidana maksimal terberat ditambah sepertiga. Yang kedua,
Jika kejahatan diancam pidana yang berbeda, semua pidana dijatuhkan, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari pidana terberat ditambah sepertiga. Ini sering disebut sistem kumulasi diperlunak. Yang poin ketiga yaitu jika berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi. Kumulasi di sini berupa jumlah semua pidana yang diancamkan. Nah, selanjutnya pada poin yang terakhir yaitu poin keempat, jika berupa kejahatan ringan, maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum. Contoh dari konkursus realis sendiri seperti kejadian misalnya antara pemerasan antara pemerasan yang melanggar pidana pasal 368 dengan maksimum penjara 9 tahun sekaligus dengan kasus pembunuhan, yaitu pasal 338 dengan penjara maksimum 15 tahun penjara. Apabila dua kejadian itu dilakukan oleh satu orang, maka maka eh, maka em, maka dijatuhkan satu pidana saja, tetapi dapat diperberat ditambah sepertiga dari maksimum 15 tahun yang terberat sehingga maksimumnya menjadi 20 tahun. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perbuatan berlanjut itu terdiri dari perbuatan-perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jadi, masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu, dan daluarsanya sendiri. Dalam pasal 64 ayat 1 dinyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Selanjutnya. Ciri-ciri perbuatan berlanjut ada 3. Yang pertama, tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat atau one criminal intention. Yang kedua, delik-delik yang terjadi itu sejenis. Dan yang ketiga, tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampau lama. Contoh dari perbuatan berlanjut adalah apabila A dihina oleh B karenanya timbul kehendak untuk membalas dendam pada A. Kemudian sebagai perwujudan dari balas dendam itu, A pada hari pertama telah mencaci maki B di depan umum. Keesokannya, A menelanjangi B di depan umum. Rupanya hatinya belum puas, maka hari berikutnya dipukulinya si B hingga luka-luka. Nampak bahwa ketiga tindakan tersebut di atas tidak sejenis tetapi timbul dari satu kehendak. Selanjutnya, ketentuan pidana bersifat umum. Ketentuan pidana bersifat umum adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP. Ciri-ciri ketentuan pidana umum ada 3. Yang pertama, ketentuan pidana umum merupakan bagian dari hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, ketentuan pidana umum mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Dan yang terakhir, pelanggar hukum tindak pidana umum dapat dikenakan hukuman denda, penjara, atau mati. Contoh-contoh ketentuan pidana bersifat umum ada pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penghinaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya ketentuan pidana khusus.
Ketentuan pidana khusus itu yang berlaku dalam tindak pidana yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang dapat dianggap sebagai perkecualian dari sistem dari apa namanya dari ketentuan pidana umum. Ketentuan kelompok kejahatan, yaitu yang pertama dalam hal pemalsuan dan atau perusakan mata uang. Pembuat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan uang yang sekaligus dia menggunakan uang palsu atau dipalsu yang dihasilkannya. Atau pembuat dipersalahkan melakukan tindak pidana perusak mata uang yang sekaligus dia menggunakan uang rusak yang dihasilkan oleh perbuatannya itu. Yang kedua ada dalam hal melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 dengan perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkannya melebihi dari Rp375. Maka hanya dijatuhkan satu pidana saja. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.